Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sedikit bincang-bincang santai bareng emak ya. Kali ini emak mau membahas 8 langkah menuju ekonomi sehat. Nah, siapa nih bunda-bunda yang menginginkan menuju ekonomi sehat? Simak baik-baik. Mudah-mudahan apa yang emak sharing hari ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Langkah menuju ekonomi sehat yang pertama tentunya adalah fokus dengan hutang. Nah, apabila bunda-bunda menginginkan ekonomi yang sehat, bunda harus mulai fokus dengan hutang-hutang bunda. Ya, bisa mulai dengan mengurangi, melunasi, atau intinya kita itu supaya beban pengeluaran itu berkurang. Nah, apabila kita kondisi lagi memiliki hutang kepada perorangan, ya kalau kita ada uang lebih baik itu disegerakan ya bun ya. Tapi kalau seumpama kita itu hutangnya itu besar, nah sebisa mungkin itu segera dicicil gitu supaya lekas berkurang. Kalaulah kondisi kita sedang sulit, sedang susah untuk melunasi, apalagi untuk membayar, lebih baik kita komunikasi. Dan satu lagi yang harus digarisbawahi, jangan menambah hutang. Apalagi untuk makan, untuk konsumsi ya, sebisa mungkin itu mencukupkan rezeki yang ada. Nah, jadi intinya itu untuk menuju ekonomi yang sehat, kita jangan menambah hutang dan sebisa mungkin itu mengurangi dan juga melunasinya. Nah, menuju ekonomi yang sehat, langkah yang kedua itu yaitu mengendalikan keinginan. Nah, ini nih bun, poinnya bun, mengendalikan keinginan. Jadi kita itu harus bisa ya, harus mulai bisa memilah-milah mana sih keinginan, mana sih kebutuhan. Nah, bedanya kalau keinginan itu kita kalau tidak dilakukan itu tidak apa-apa, itu kan cuma keinginan. Tapi kalau kebutuhan, apabila kita tidak membelinya atau kita tidak memilikinya, maka kita membutuhkannya gitu loh bun. Jadi bedanya keinginan dan juga kebutuhan. Sebisa mungkin kita memprioritaskan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan dan pintar-pintarnya kita memilah-milah itu keinginan atau kebutuhan. Karena kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Jadi mulailah untuk memprioritaskan kebutuhan kita. Yang ketiga yaitu qanaah atau merasa cukup. Memandang rezeki itu adalah suatu karunia, suatu nikmat. Jadi berapapun itu adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri. Meskipun itu sedikit ataupun besar ya bun. Apabila kita memandangnya dari segi cukup, insya Allah akan cukup-cukup saja. Dan selalu bersyukur berapapun itu ya bun ya. Dan setelah bersyukur, kita harus bisa mengelolanya dengan baik, dengan cara berusaha dan terus berusaha. Dengan sifat qanaah atau merasa cukup itu, insya Allah ya bun ya, kita jadi lebih bahagia, lebih tenang hatinya. Terus kita kayak merasa tidak terbebani gitu. Jadi alhamdulillah aja, disyukuri aja berapapun itu. Yang keempat adalah memiliki tabungan. Nah, dengan memiliki tabungan ya, dari kita menyisihkan penghasilan ya, mau penghasilan harian, mingguan, bulanan, sebisa mungkin kita menyisihkan. Mau sedikit, mau besar, intinya kita harus memiliki tabungan untuk jaga-jaga, untuk siap siaga kita kalaulah sewaktu-waktu kita membutuhkan sesuatu. Nah, tabungan ini juga bisa berfungsi untuk mengembangkan kehidupan kita supaya bisa lebih baik. Nah, bunda-bunda nih yang belum memiliki tabungan,
ya sebisa mungkin ya Bun ya, menyisihkan meskipun sedikit Bun, menyisihkan karena itu sangat-sangat penting ya Bun ya. Kalau kita ada kebutuhan mendadak ya Bun, jadi kita mandiri, kita tidak perlu mencari pinjaman kemana-mana. Langkah yang kelima menuju ekonomi sehat yaitu bermanfaat untuk orang lain. Nah Bunda, rupanya apabila kita bisa bermanfaat untuk orang lain itu sebenarnya kita sedang memudahkan jalan kita sendiri loh Bun. Iya tentunya. Jadi apabila kita ingin langkah kita dimudahkan, sebisa mungkin kita juga harus memudahkan langkah orang lain. Kita bisa mulai dengan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan atau dengan siapapun itu, kita berusaha supaya kita bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, langkah menuju ekonomi sehat yaitu tidak membandingkan kemampuan finansial kita dengan orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keadaan setiap orang itu berbeda-beda, dari kebutuhannya, dari penghasilannya atau apapun itu pasti berbeda-beda ya Bun ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Kalau ada teman kita yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi, kita bisa semangat untuk melihatnya, lalu kita itu jadi terpacu untuk ayo kita semangat terus gitu. Tapi kalau ada yang kemampuan finansialnya di bawah, itu jadikanlah kita jadi bersyukur gitu ya Bun ya. Jadi kita ketika melihat orang yang di atas, kita terpacu, kita jadi semangat. Ketika ada orang yang di bawah, kita jadi bersyukur. Alhamdulillah kondisi kita lebih baik seperti itu. Dan apabila seperti itu ya Bun ya, sebisa mungkin kita membantunya. Selanjutnya yang ketujuh, langkah menuju ekonomi sehat yaitu terus belajar. Nah, dengan terus belajar itu kita akan terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu, berusaha menjadi orang yang lebih baik dari kemarin, lebih baik lagi seperti itu. Jadi kita jangan pernah menyerah apabila kita mengalami suatu kegagalan. Nah, langkah yang kedelapan yaitu yang paling penting, paling utama yaitu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita itu lebih berkah. Karena kita hanya sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha. Nah, sedangkan hasil kita hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Bun ya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ayo kita semangat untuk menuju ekonomi sehat. Nah, demikian sharing emak kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Semoga bahagia selalu bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.